Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat yang baru untuk periode 2016 hingga 2019. Rapat paripurna juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap materi rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN 2015. Berikut laporan rekan Sanika Sembiring dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon menetapkan Badan Restorasi Gambut sebagai mitra kerja dari Komisi 4 DPR RI. Selain itu, rapat paripurna juga menetapkan 9 anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat periode 2016-2019 yang sebelumnya sudah dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat pada tanggal 18 dan 19 Juli 2016 yang lalu. Terhadap 9 anggota KPI Pusat terpilih, DPR RI meminta agar dapat melaksanakan fungsi dan kewenangan KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diwarnai oleh sejumlah instruksi terkait penetapan anggota KPI Pusat, salah satunya dari anggota fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, yang berharap anggota KPI terpilih dapat menyelamatkan ruang publik khususnya terkait konten-konten yang disiarkan. Pemirsa, rapat paripurna juga rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 untuk dibawa ke tahap selanjutnya agar dapat disahkan menjadi undang-undang. Dalam pandangannya, sejumlah fraksi memberikan catatan seperti fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh anggota DPR Hetifah yang meminta keseriusan pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara terkait dengan temuan BPK dari hasil audit terhadap laporan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015. 22 temuan pemeriksaan yang terdiri atas 14 temuan pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern dan 8 temuan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan supaya hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna. Sanika dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya menghentikan peredaran vaksin palsu yang semakin masif, DPR mendesak pemerintah untuk segera membentuk crisis center di sejumlah rumah sakit yang terlibat kasus peredaran vaksin palsu tersebut. DPR juga membentuk tim pengawas penanganan kasus vaksin palsu ini. Pimpinan DPR RI didampingi pimpinan Komisi 9 menerima aliansi orang tua korban vaksin palsu, Rumah Sakit Harapan Bunda dan Rumah Sakit Mutiara Bunda di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini. Ditemui usai menerima pengaduan para korban vaksin palsu tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk segera memberikan krisis center di sejumlah pusat pelayanan kesehatan yang terlibat dalam kasus peredaran vaksin palsu. Menurut Ade Komarudin, keberadaan krisis center ini penting sebagai pusat informasi bagi para keluarga korban, terutama terkait perkembangan kasus vaksin palsu. Ade menekankan DPR siap membentuk tim pengawas khusus jika kasus ini terbukti melibatkan oknum dari pihak pemerintah. Jadi kita akan lakukan pembentukan tim pengawas ya, untuk mengatasi masalah vaksin palsu ini. Nah, tadi kita sudah sarankan agar segera dibuat krisis center. Kalau tidak ada krisis center akan simpang siur. Jadi Menkes harus membuat krisis center. Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf menjelaskan, panja yang dibentuk di Komisi 9 DPR akan mengawal proses penanganan kasus vaksin palsu oleh pemerintah. Menurut Dede Yusuf, Komisi 9 siap memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri. Ya, karena tidak semua dokter tahu, tidak semua perawat tahu, tidak semua bidan tahu. Ya, jadi memang harus kita cari mana yang benar-benar oknum gitu ya. Jadi tolong serahkan ini kepada proses yang sedang berlangsung. Kori dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.
Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah untuk bekerja maksimal dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan pemerataan pembangunan. DPR berharap rakyat dapat terlibat langsung dan merasakan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat terwujud jika pendistribusian anggaran tepat sasaran. Ditemui saat rapat panja belanja pemerintah pusat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah di Gedung Nusantara II DPR baru-baru ini, anggota Badan Anggaran DPR Eka Sastra mengatakan, belanja pemerintah pusat pada tahun 2017 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dirinya melihat masih ada beberapa hal yang harus dipertajam dari target dalam pemaparan pemerintah, yaitu terkait permasalahan pemerataan. Eka berpendapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masyarakat juga harus ikut merasakan tiap persen pertumbuhan ekonomi bangsa, sehingga pertumbuhan ini dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang berkualitas. Bangsa ini membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tapi yang jauh lebih penting adalah siapa di balik pertumbuhan tersebut. Apakah hanya sekelompok kecil orang tertentu, ataukah dinikmati dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang kita persoalkan tadi, ada kualitas pertumbuhan, di mana pertumbuhan tersebut didorong oleh semua lapisan masyarakat dan oleh semua wilayah di Indonesia. Anggota Badan Anggaran DPR, Hetifah, mengkritisi program-program pemerintah tentang pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, serta masalah kesenjangan sosial. Menurutnya, pelaksanaan program-program tersebut kurang maksimal. Hetifah berharap kebijakan dalam melakukan belanja pemerintah pusat dapat mendongkrak target pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah kesenjangan, baik kesenjangan antar wilayah maupun antar kelompok. Oleh karena itu diharapkan pendataan penerimaan manfaat atas pendistribusian anggaran harus jelas, sehingga dapat diketahui siapa pihak yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Dalam APBN 2016 pun sudah dikemukakan secara spesifik bahwa salah satu target pembangunan kita itu adalah mengurangi kesenjangan. Gitu, yang salah satunya tentunya melalui ukuran Gini rasio. Tetapi yang kita maksud tentunya kesenjangan dalam arti luas ya, bukan saja kesenjangan antar wilayah, tapi juga kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dan tentunya nanti dia akan mempengaruhi distribusi anggarannya juga. Gitu. Jadi bagaimana anggaran itu didistribusi harus tadi baik secara kewilayahan maupun siapa penerima manfaat dan siapa yang akan dirugikan itu harus jelas. Nah, ini yang kita beberapa anggota tadi juga memberikan masukan ya, tolong ini di dalam target ini diperjelas lagi di dalam. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.